manusia. Itu kan ada jadi bila orang tersebut melakukan itu adalah menyalahi kudrat, menyalahi sunatullah. Ya. Wal hayawan, dan begitu juga hewan. Hewan diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Ada jalu, ada bikang. Ya. Min nutfatin. Makhluk diciptakan itu dari nutfah. Idza tumna, apabila ditumpahkan itu nutfah firrahmi, ke dalam rahim. Firrahmi, ke dalam rahim. Kalau di luar rahim ya tidak akan jadi. Wa anna alaihi nas'atal ukhra. Wa annahu, dan sesungguhnya alaihi, atas Allah itu an-nas'atal, penciptaan, membangkitkan atau ya al-ukhra, pada saat yang lain, maksudnya nanti poe kiamat. Jadi Allah wa anna ala rabbika, dan sesungguhnya atas Tuhan kamu i'addatu khalqahum ba'da mamatihim. Ya. Allah mengembalikan atau membangkitkan mereka setelah mereka mati. Wahyan nas'atal ukhra, pada saat yang lain, yaitu yaumul kiamah, pada hari kiamat. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah ahlaka, telah menghancurkan Adan, ya, kaum Ad, al-ula, yang pertama kali. Jadi yang pertama kali Allah hancurkan itu adalah kaum Ad. Kenapa Allah hancurkan kaum Ad? Ya karena durhaka kepada nabinya. Karena durhaka kepada Allah, maka Allah hancurkan, ya. Wa Samuda, dan Allah hancurkan pula kaum Samud, ya. Fama abko, maka tidak ada yang tersisa daripada mereka, ya, kaum Ad, kaum Nabi Soleh, Allah hancurkan, maka tidak ada yang tersisa. Itu begitu hukum dari Allah terhadap orang yang durhaka pada nabi-nabi dahulu. Allah habiskan, tidak ada yang tersisa. Yang hidup adalah yang beriman. Kemudian setelah mereka yang beriman tersebut beranak pinak, ada lagi yang durhaka pada keturunannya. Wa qauma Nuhin, dan juga Allah hancurkan kaumnya Nabi Nuh min qablu, sebelumnya, sebelum mereka, ya. Itu innahum, sesungguhnya mereka, kanu, ada mereka, hum, jelasnya mereka, adlama, lebih mendolim, lebih zalim, wa'atko, dan lebih sasar. Jadi sebelum Allah hancurkan kaum Ad, Allah hancurkan dulu kaumnya Nabi Nuh. Kenapa? Jadi, dalam sebagian mufasir mengatakan bahwa Nabi Nuh itu abal bashar, Pak. Ya, bapaknya manusia setelah Nabi Adam. Jadi, ketika Nabi Adam hidup, tidak ada penghancuran, maksudnya Allah tidak membuat genosida, Pak, terhadap kaum-kaum yang makar. Baru setelah di kaumnya Nabi Nuh, ya, jadi kaum yang pertama kali membuat kehancuran umat, pembuatan maksiat, itu adalah kaumnya Nabi Nuh. Maka dikatakan di sini innahum kanuhum adlama wa atgo. Karena umat yang lama sebelum Nabi Nuh sudah habis. Ya, begitu kaum Nabi Nuh ada, mereka berbuat kezaliman, maka Allah habiskan mereka dengan adanya tsunami. Allah selamatkan orang yang bersama Nabi Nuh di dalam sampan, di dalam perahu, dalam kapal. Nah, setelah mereka selamat turun ke darat, beranak pinak banyak, beribu-ribu,
bahkan mungkin ratusan, bahkan mungkin miliaran, ya. Ada yang nyeleneh, kan lepas dari Nabi itu, ya. Ada yang berbuat kemungkaran, ingkar kepada nabinya karena nabinya udah tidak ada. Ya. Wal mu'tafikat, dan Allah hancurkan kaumnya Nabi Lut yang mutakibat. Ya. Ahwa, dengan cara diangkat, Pak. Ya. Dengan cara diangkat qalabahallahu alaihim, dibalikan. Ya. Dibalikan lamun cek bahasa ayeuna mah, cek bahasa non meteorologi mah gionon ekuifaksi. Ya, dibalikan yang dari atas menjadi bawah. Bahkan ditambah dengan dilempari oleh batu. Kenapa? Karena mereka menyalahi, selain ingkar kepada Allah, tidak percaya kepada Nabi, mereka menyalahi sunatullah. Ya, jeruk makan jeruk. Ya, berbuat perbuatan LGBT. Sekarang mulai ramai lagi. Mungkin hukum Allah akan terjadi kembali apa yang menimpa terhadap kaumnya Nabi Lut. Ya, kemarin ada postingan entah negara mana, Taiwan, peminingali bendera nama, ya itu. Mereka berpesta merayakan penetapan, pengukuhan, pengakuan golongan mereka anak kecil di bawah-bawah, Pak. Pakaiannya berlambangkan pelangi. Ya, tuh setiap sesuatu yang berunsur pelangi itu adalah simbol mereka, Pak. Ya, simbol mereka. Kata mereka pengakuannya ternyata lebih nyaman dengan sesama jenis. Kenapa dikatakan lebih nyaman, merasa lebih nyaman? Baru. Siapa tahu pasangannya juga nanti punya pasangan yang lain, nyeri ente. Lebih nyaman, merasa lebih disayang, tidak akan hianat, bohong. Ya. Bohong enggak? Bohong. Itu. Merasa lebih nyaman dibanding dengan lawan jenis. Itu kebohongan yang mereka lakukan sengaja. Ya, itu sebenarnya penyakit, Pak. Ya, bisa disembuh. Jadi akibat sering maksiat tuh, Pak. Ya, akibat sering maksiat perempuannya berganti laki-laki, di mana ketemu dengan laki-laki ini bekerja yang demikian. Begitu juga perempuannya, di mana bertemu laki-lakinya bertemu dengan perempuan lain berbuat maksiat. Kan jadi kieu wae perasaan teh jadi neangan yang sensasional cek manehanana nu antukna nu kitu digawean. Ya. Pagosaha maka menimpa terhadap mereka. Pagosaha teh menyelimuti. Jadi siksaan itu atas bawah. Jadi, pagosaha mangka menimpa terhadap itu kaum magosa apa yang harus menimpa. Tuh, makanya begitu. Ya. Pagosaha. Jadi Allah akan menurunkan hukum sesuai dengan haknya. Kita lihat, bila kita melakukan perbuatan dosa seperti perbuatan Nabi Nuh, maka hukumnya akan sama. Seperti apa yang menimpa Nabi Nuh. Contoh, Nabi Nuh hukumannya apa kaumnya? Tsunami. Maka apabila kita melakukan perbuatan dosa yang dilakukan seperti
umatnya Nabi Nuh, maka hukumnya akan sama dari Allah. Gitu juga kita, apabila kita melakukan perbuatan apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut, maka hukumannya akan sama. Ya, diekoifaksi. Ya, nauzubillahi min dalik, moga-moga kita terhindar dari perbuatan dulu. Ya, dari perbuatan umat-umat jahiliyah yang berdosa sehingga kita tidak tertimpa hukum dari Allah seperti apa yang menimpa mereka. Fagosa hama gosa, sadaqallahul azim, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.